Halo semuanya, halo Pak Ian. Eh, Pada video ini saya memilih materi tentang manusia dalam lintasan sejarah evolusi. Jadi pertama, manusia dan kebudayaan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena semua kebudayaan itu terbuat dari kepikiran manusia. Hal ini juga sama dengan manusia sendiri, seperti perkembangan manusia pada aspek fisiknya. Contohnya otak kita, otot dan lain-lain. Terus dengan penemuan api, otak kita pun untuk berpikir juga berkembang lebih lagi. Dan dengan waktu itu, manusia berevolusi sampai sekarang. Dan ya pada video ini ya saya akan membicarakan tentang proses evolusinya manusia. Sumbernya dari buku cetak sama internet. Pertama, satu sekilas tentang teori evolusi. Ilmuwan berkebangsaan Inggris Charles Darwin itu mengatakan bahwa semua makhluk hidup itu terbentuk dalam proses yang lama selama jutaan tahun melalui sistem seleksi alam atau juga dinamakan dalam Inggris survival of the fittest yang disebut juga proses evolusi. Kalau manusia zaman sekarang itu Homo sapiens itu terbentuk dari seleksi alam tersebut. Terus Darwin itu membayangkan sejarah kehidupan itu mirip kayak sebuah pohon gitu, yang besar, yang awalnya itu adalah batang tunggal, terus berupa sel-sel pertama yang sederhana. Terus dari teori evolusi ini ada banyaknya kontroversi dari ini. Terus penentang teori evolusi itu mengatakan teori ini itu tidak sesuai dengan pandangan pembelajaran keagamaan, yaitu dari penciptaan dari Tuhan, Allah dan lain-lain apa gitu. Terus lalu menurut pendukung teori ini, perkembangan makhluk hidup tahap demi tahap dalam sejutaan tahun. Nah, terus salah satu buktinya dari itu adalah temuan dari berbagai fosil manusia purba serta hewan dan tumbuhan purba di berbagai tempat penemuan. Jadi kayak itu membuktikan bahwa ya manusia emang berevolusi karena dulu pas manusia purba itu beda. Jadi itu beradaptasi, berevolusi dalam sejutaan-jutaan tahun. Terus akhirnya jadi manusia Homo sapiens sekarang. Oke, jadi yang kedua itu primata sebagai kerabat terdekat manusia. Jadi manusia itu diklasifikasikan ke dalam ordo primata, yaitu kelompok mamalia atau jenis dari hewan yang menyusui. Dan ya hal ini karena beberapa kesamaan juga dari manusia dan makhluk primata lain, yaitu seperti ciri-ciri anatomis kita, terus juga perilaku sosial di dalam kelompok itu mirip seperti kayak ya dari primata, kita juga kayak gitu. Terus ordo primata itu yang memiliki dua subsuku, yaitu Proximia dan Anthropoidea. Terus dari kedua itu manusia lebih mirip kepada Anthropoidea, yaitu kebanyakan makhluk dari Anthropoidea itu berjalan dengan 4 kaki, tapi mereka dapat berdiri tegak jika ingin meraih sesuatu dari pohon atau apa gitu. Ya terus persamaan lain dari primata dan manusia. Oh ya terus juga kalau manusia itu juga termasuk hominidae gitu. Jadi persamaan lain dari primata dan manusia atau hominidae itu adalah primata itu merupakan makhluk sosial. Terus manusia dan mereka itu dapat mampu belajar. Itu contohnya bisa dari kayak melihat binatang-binatang kayak monyet itu yang kayak di circus gitu, terus berorganisasi sosial, terus dan juga berkomunikasi kita ya mirip. Oke. Nah jadi yang ketiga itu ada evolusi biologis dan proses persebaran manusia purba. Nah ini sebenarnya saya ngomong dulu ya. Sebenarnya evolusi biologis dan persebaran manusia purba itu kayak di buku cetak itu dibedakan ke dalam materi-materi lain kayak subbabnya kayak seharusnya evolusi biologis itu ketiga, persebaran itu keempat. Tapi saya gabungin biar lebih mudah untuk dimengerti. Jadi satu itu adalah dari manusia pertama. Itu banyak ahli berpendapat bahwa evolusi manusia itu pertama kali terjadi di Afrika dengan fosil yang ditemukan dan dikenal sebagai Australopithecus. Terus fosil-fosil yang pernah ditemukan antara lain Australopithecus africanus, Australopithecus afarensis, Australopithecus robustus atau Paranthropus robustus, Australopithecus boise, dan Plesioanthropus
transvalensis. Terus kedua itu ada apa? Homo habilis. Yaitu Homo habilis itu yang berarti orang cekatan, ditemukan pada tahun 1961 di Tanzania. Fosil ini dalam kehidupannya sudah menggunakan peralatan. Itu penemu dari fosil Homo habilis ini adalah Louis Leakey dan Mary Leakey. Leakey itu yakin bahwa Homo habilis ini merupakan nenek moyang manusia. Terus akan tetapi banyak ahli menentang pendapat Leakey karena melihat Homo habilis itu mempunyai persamaan dengan Australopithecus africanus, sehingga masih termasuk ya golongan Australopithecus. Jadi belum kayak sure gitu, kayak belum tahu. Terus ketiga itu ada Homo erectus. Itu menurut para ahli, Homo erectus itu merupakan golongan hominid yang pertama menyebar dari Afrika ke seluruh penjuru dunia. Terus oleh karena itu, fosil Homo erectus itu ditemukan di berbagai daerah kayak di dunia, seperti di Jawa, Cina, dan Eropa. Terus fosil-fosil yang pernah ditemukan antara lain itu adalah Pithecanthropus erectus, Sinanthropus pekinensis, Homo soloensis, Homo mojokertensis, dan Homo heidelberg. Terus ya keempat itu ya kita, ada Homo sapiens. Homo sapiens itu berkembang dari turunan Homo erectus yaitu Neanderthal. Terus itu diperkirakan Homo erectus itu di Afrika, Asia, dan Australasia, yaitu termasuk dari Australia, Papua New Guinea, dan Indonesia. Terus menghasilkan turunan yang beraneka ragam. Homo sapiens ini sudah terbentuk manusia sempurna seperti kita saat ini. Ya, jadi kayak kita. With a smile. Oke, sekarang yang keempat itu adalah berkembangnya ras dan keberagaman manusia. Jadi kita harus tahu dulu ras itu apa. Ras itu adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengategorisasikan manusia dalam populasi atau kelompok besar yang saling berbeda. Fosil manusia yang ditemukan dari zaman glasil ini menunjukkan ciri-ciri yang mulai menyerupai manusia modern, yang kemudian berkembang menjadi ras-ras manusia seperti yang bisa dilihat sekarang. Ya. Terus ras-ras yang dimasuk adalah sebagai berikut. Pertama adalah ras Australoid. Pertama adalah ras Australoid, itu penemu dari ras ini adalah Bidi van Rietschoten. Tempat penemuannya itu adalah dari desa Wajak Jatim. Terus ciri-ciri mereka itu memiliki volume otak 1690 cc, cuping hidung yang lebar, tinggi sekitar 1,73 meter, dahinya agak miring ke atas, dan cikal bakal penduduk Papua Melanesia. Ras Mongoloid itu penemu dari ras ini adalah Davidson Black. Itu tempat penemuannya adalah dari Goa Choukokian, Beijing atau Peking. Terus ciri-ciri mereka adalah volume otak itu 900 sampai 1000 cc. Terus hidup 40.000 sampai 30.000 tahun lalu, memiliki penyebaran yang paling luas, dan cikal bakal Sinanthropus pekinensis. Jadi yang ketiga itu ada ras Caucasoid. Ketiga adalah ras Caucasoid, itu mereka berkembang dari manusia Cro-Magnon dan ditemukan di desa Les Aisies, Prancis. Manusia ini merupakan cikal bakal dari bangsa-bangsa yang sekarang tinggal di wilayah Eropa. Terus Afrika Utara, Gurun Sahara, dan Asia Barat. Terus keempat ada ras Negroid. Itu tempat penemuannya adalah dari Gurun Sahara. Ciri-cirinya mereka itu adalah hidup 14.000 tahun yang lalu. Terus membentuk satuan sosialnya sendiri-sendiri. Terus kemampuan beradaptasi mereka dan juga sifatnya dipengaruhi lingkungan mereka. Ya, sekian dari video ini. Ya, terima kasih sudah menonton, dan semoga informasi yang sudah saya berikan itu ya berharga untuk semuanya. Terima kasih.